Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Rahmawati dari kelas 11 MIPA 4 dan teman saya Dwi Bajarina Lestari dari kelas 11 MIPA 4. Di sini kami akan menceritakan sejarah pahlawan nasional yaitu Insinyur Soekarno dalam kemerdekaan. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Namun karena sering sakit namanya diganti menjadi Soekarno oleh ayahnya. Insinyur Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyomanrai. Ketika kecil, beliau tinggal bersama kakeknya Raden Hardjokromo. Beliau bersekolah pertama kali di Tulungagung, Jawa Timur, hingga akhirnya pindah ke Mojokerto mengikuti orang tuanya. Setelah lulus sekolah, beliau melanjutkannya ke Hearst Burger School atau HBS. Setelah lulus dari HBS, beliau melanjutkan ke Teknis Burger School T Bandung atau sekarang disebut ITB. Beliau belajar selama 6 tahun di mana beliau mendapatkan gelar insinyur pada tanggal 4 Juli 1947. Beliau mendirikan Partai Nasional Indonesia dan kemudian mulai mengajarkan ajaran Marxisme. Presiden Soekarno memiliki 3 orang istri. Yang pertama yaitu Fatmawati yang memberikan 5 keturunan, diantaranya Megawati, Sukmawati, Rahmawati, Guntur, dan Guruh. Kemudian dari istri yang lainnya yang bernama Hartini memiliki 2 orang anak yaitu Tovan dan Bayu. Istri yang lainnya merupakan wanita keturunan Jepang yang bernama Noko Namoto dan mengganti namanya menjadi Ratna Sari Dewi dengan seorang anak bernama Kartika. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang yang di mana kita kenal Hari Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi inilah yang membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1960-an terjadi pengolahan politik hebat di Indonesia, yang penyebab utamanya adalah adanya pemberontakan dari PKI. Dari peristiwa ini membuat pemerintahan Presiden Soekarno dan Orde Lama berakhir dengan ditandai adanya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret di tahun 1966. Setelah jabatannya sebagai presiden berakhir, beliau menghabiskan waktunya di Istana Bogor. Namun lama-kelamaan kesehatannya menurun, sehingga beliau mendapatkan perawatan pada tanggal 21 Juni 1970. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto di Jakarta. Jenazah dari Bung Karno dibawa ke Wisma Yoso Jakarta. Setelah itu, jenazahnya dibawakan ke Blitar, Jawa Timur untuk dikebumikan dekat dengan makam ibunya. Berikut adalah peranan Insinyur Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan pendiri Algemeen Studi Club yang menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia yang banyak mengajarkan pemikiran mengenai kemerdekaan. Beliau juga merupakan penggagas dasar negara, yakni Pancasila pada sidang BPUPKI. Beliau juga ketua Panitia 9 yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang ditetapkan sebagai pembukaan UUD. Beliau juga menjabat sebagai ketua PPKI yang mengesahkan Undang-Undang Dasar. Insinyur Soekarno juga merupakan salah satu tokoh yang merumuskan teks proklamasi. Beliau juga menjadi proklamator dan presiden pertama di Indonesia. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.